Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Apa kabar teman-teman perawat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik lahir maupun batinnya. Pada kesempatan kali ini, tim Dunia Keperawatan YouTube channel akan menyajikan video yaitu bagaimana sih penanganan ketika terjadi kasus tenggelam. Mungkin teman-teman semua ketika terjadi kasus tenggelam, apa sih yang harus dilakukan? Kemudian bagaimana sih cara menanganinya? Dan juga bagaimana cara memberikan bantuan hidup dasarnya? Nah, untuk itulah tim Dunia Keperawatan YouTube channel akan membahas semua itu. Seperti apakah informasi lengkapnya? Yuk kita simak videonya berikut ini. Oke teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana cara menangani kasus tenggelam, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari tenggelam itu sendiri. Pengertian tenggelam adalah terbenamnya sebagian ataupun seluruh tubuh yang masuk ke dalam air, kemudian menyebabkan kematian kurang dari 24 jam. Nah, biasanya untuk kematian ini yang disebabkannya adalah karena kekurangan oksigen ataupun dalam bahasa medisnya itu adalah hipoksia. Sedangkan yang berikutnya kita juga harus mengetahui apa itu pengertian dari bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar adalah suatu tindakan untuk mempertahankan jalan napas, membuka jalan napas, dan juga mempertahankan sirkulasi. Biasanya untuk bantuan hidup dasar ini dilakukan dengan kombinasi teknik yaitu memberikan nafas buatan dan juga resusitasi jantung ataupun paru yang sering disingkat dengan RJP. Kemudian apa saja sih faktor resiko yang bisa menyebabkan tenggelam? Yang pertama adalah usia. Untuk usia yang paling sering itu biasanya usia 1 sampai dengan 4 tahun. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Dan untuk jenis kelamin ini yang paling sering 80% itu adalah laki-laki. Dikarenakan biasanya untuk laki-laki itu mungkin sedikit barbar ya, jadi sedikit nakal juga. Sehingga laki-laki itu sering mengeksplor daerah-daerah yang sangat rawan ataupun beresiko terjadinya tenggelam. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Untuk lingkungan ini biasanya lingkungan-lingkungan yang memiliki kolam renang, kemudian di lingkungan rumahnya ada sungai, kemudian ada waduk, ataupun hal-hal yang dimana lingkungan tersebut itu mengandung air yang bisa menyebabkan terjadinya tenggelam. Kemudian yang keempat adalah bencana banjir. Yang kelima adalah transportasi air. Nah, untuk transportasi air ini mungkin sekarang juga sedang ramai diberitakan bahwa ada transportasi air yang dia tenggelam sehingga ABK-nya itu masih belum ditemukan. Jadi ini adalah salah satu faktor resiko terjadinya tenggelam. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang belum bisa berenang seperti saya, itu diusahakan untuk jalan-jalannya itu mengurangi transportasi air ya, kalau bisa gitu ya. Kecuali emang tidak ada alternatif lain. Kemudian yang keenam adalah penyakit. Nah, penyakit apa saja sih yang merupakan resiko terjadinya tenggelam? Yang pertama adalah penyakit epilepsi. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan dari tubuh, misalnya ketika berenang ataupun di dalam air terjadinya kram. Kemudian yang berikutnya juga ada penyakit ayan ya teman-teman semua. Yang ketujuh adalah karena kurangnya pengawasan. Biasanya untuk kurangnya pengawasan ini pada anak-anak ya. Sekarang kita akan masuk ke segmen bagaimana sih penanganan ketika terjadi kasus tenggelam di tempat kejadian. Itu yang pertama, hal yang harus kita lakukan adalah kita berteriak minta tolong. Kita teriak sekuat mungkin. Kemudian yang kedua, sebelum kita melakukan hal untuk menolong korban, maka kita harus memperhatikan 3A. Yang pertama adalah aman diri kita. Yang kedua adalah aman lingkungannya di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah aman dari korbannya. Hal ini untuk menghindari terjadinya malah bertambah korban. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memperhatikan kemampuan diri kita. Ketika kita tidak bisa berenang, maka jangan merasa paling hebat istilahnya ya. Tetapi kita langsung melihat ke sekitar. Adakah barang-barang ataupun benda-benda yang bisa mengapung?
Kemudian adakah benda-benda ataupun barang yang bisa kita ulurkan untuk dipegang oleh korban? Jika ada, maka kita langsung berikan ke korban. Itu bisa berupa tali, kemudian bisa berupa galah, bisa berupa kayu, bisa berupa balon ataupun ban ya, pelampung bisa juga. Maka kita langsung berikan ke korban yang tenggelam. Kemudian yang keempat, jika fasilitas di sekitar itu memungkinkan ataupun kita sendiri yakin dan di situ banyak orang yang akan membantu, maka yang berikutnya adalah kita harus cepat-cepat menggapai si korban yang tenggelam tersebut. Karena untuk menghindari terjadinya kefatalan akibat masuknya air ataupun akibat masuknya si cairan ke tubuh korban yang nanti bisa mengakibatkan si paru-paru ataupun jalan nafasnya terhenti sehingga korban akan mengalami hipoksia ataupun kekurangan oksigen yang berujung fatal yaitu kematian. Yang kelima adalah timbul pertanyaan, kira-kira untuk menolong korban yang tenggelam itu diperlukan berapa orang? Nah, tentunya ini sangat penting ya. Untuk anak-anak bisa saja itu 1 orang sudah cukup. Tapi untuk dewasa itu minimal 2 orang. Dan tentunya 2 orang tersebut ahli. Yang pertama adalah ahli dalam berenang. Dan yang kedua juga dia mampu ataupun kuat. Ya, jadi jangan sampai ketika ada penolong yang lompat ke air, dia tidak bisa berenang. Dan juga dia tidak bisa mengukur kekuatannya sendiri. Dikhawatirkan jika si penolong tersebut dia tidak kuat dan juga tidak memiliki keahlian dalam berenang, maka akan bertambah jumlah korban. Yang keenam, ini merupakan hal kecil namun sangat penting. Ketika kita menolong si korban dari air dan kita mengangkatnya ke darat, maka usahakan ketika mengangkat dari air ke darat itu posisi si korban dalam posisi telungkup ataupun dia menghadap ke bawah. Hal ini dikarenakan untuk menghindari si cairan dia itu masuk ke paru-paru. Nah, ketika dia muntah dalam kondisi telungkup, maka dia akan langsung jatuh ke bawah. Berbeda dengan kondisinya ketika dia diangkat dari air dengan posisi telentang, maka si cairan ketika muntah itu dia akan masuk ke paru-paru. Hal inilah yang akan menyebabkan bertambah istilahnya kefatalan dalam gagal nafas ataupun dalam kondisi medis disebut dengan immersion collapse, yaitu hilangnya kesadaran akibat masuknya cairan ke paru-paru. Kemudian yang ketujuh adalah setelah diangkat dari air, tempatkan si korban itu di area yang datar, kemudian usahakan tempatnya itu adalah yang hangat. Jika korban memakai baju, maka bajunya segera dibuka, dalam artian memperhatikan privasinya juga ya teman-teman semua. Sekarang kita akan masuk ke segmen yaitu penanganan di darat. Yang pertama adalah cek nadi karotis ataupun nadi yang ada di sekitar leher. Usahakan untuk cek nadi itu sesuai dengan posisi tubuh kita. Misalnya posisi tubuh kita ada di kanan, maka cek nadinya yang sebelah kanan ya teman-teman semua. Untuk nadinya itu tepatnya di sini nih lokasinya ya. Oke. Kemudian jika posisi teman-teman ada di sebelah kiri, maka cek nadinya pun di sebelah kiri. Mengapa demikian? Karena untuk menghindari, biasanya kan sekarang masyarakat itu semakin kritis. Ketika kita ada posisi di sebelah kanan, kemudian cek nadi sebelah kiri, khawatirnya karena posisinya seperti ini, takutnya nanti ada masyarakat yang beranggapan bahwa kita sedang mencekik pasien. Nah, karena kan ketika bikin video yang dipotong itu kemudian bikin tag yang tidak-tidak, maka itu khawatirnya terjadinya kesalahpahaman publik. Oke, untuk yang pertama adalah tadi cek nadi karotis. Kemudian yang berikutnya, ketika tidak teraba si nadinya tersebut dalam hitungan 10 detik saja gitu ya, maka selanjutnya jangan banyak omong, langsung lakukan istilahnya resusi jantung paru, yaitu dengan cara mengkompresi bagian dadanya, khususnya adalah sebelah kiri dengan posisi tangan seperti ini, ditempelkan ke dada ya, seperti ini. Kita lakukan kompresi yaitu 30:2. 30 untuk melakukan pijatan jantung, 2-nya adalah untuk pernapasan. Untuk pijatan jantungnya ini kecepatannya berapa kali sih per menitnya?
Untuk kecepatannya itu bagusnya adalah dalam 1 menit itu 100 kali pijatan minimal ya teman-teman semua. Yang berikutnya adalah bagaimana sih jika terjadi muntahan, pasien itu tiba-tiba muntah gitu ya. Ketika muntah maka segera posisikan pasien itu miring. Hal ini untuk mencegah si cairan itu masuk ataupun terhisap ke paru-paru. Kemudian yang keempat adalah jika dicurigai terjadinya cedera spinal, maka sebaiknya ketika kita menggerakkan korban itu antara leher, kemudian kepala, badan, dan juga kaki itu digerakkan bersama-sama untuk melindungi saraf tulang leher terjadinya gangguan. Kemudian yang kelima adalah mencegah terjadinya hipotermi pada korban. Apa itu hipotermi? Hipotermi adalah suatu kejadian di mana korban mengalami penurunan suhu ataupun kalau bahasa umumnya itu adalah kedinginan. Bagaimana sih penanganannya? Yang pertama, jika pasien memakai baju yang basah, maka kita buka kemudian kita ganti dengan yang kering. Nah, tentunya untuk membuka pakaian ini ya teman-teman semua, tetap kita harus memperhatikan privasi dari korban. Kemudian yang berikutnya, teman-teman bisa memberikan si korban tersebut kain ataupun selimut yang hangat. Dan yang terakhir adalah posisikan si korban itu di tempat yang hangat. Jika di tempat terbuka, usahakan tempat terbukanya itu yang ada cahaya mataharinya ya teman-teman semua. Yang terakhir adalah yang keenam, tentunya kita harus memenuhi kebutuhan oksigenasi dari si korban. Karena kita ketahui untuk kematian dari korban tenggelam itu yaitu diakibatkan karena hipoksia ataupun kekurangan oksigen dikarenakan si air yang masuk ke paru-paru sehingga paru-paru kesulitan untuk mengembang kepis dan juga untuk mensirkulasikan si oksigen ke dalam darah. Yang berikutnya adalah bagaimana sih cara mencegah terjadinya tenggelam. Nah, ini sangat penting sekali ya. Yang pertama adalah tentunya kita harus belajar berenang. Yang kedua, jika rumah teman-teman semua itu ada kolam, kemudian ada sungai, maka usahakan buat pagar di sekitar kolam ataupun sungai. Yang ketiga adalah jika teman-teman sedang berenang ataupun di kolam renang, usahakan sebelum melakukan aktivitas berenang itu pemanasan dulu. Karena dengan pemanasan maka akan melenturkan otot-otot sehingga mengurangi resiko terjadinya kram yang akan mengakibatkan tenggelam. Kemudian yang keempat adalah usahakan jangan berenang sendiri. Sebaiknya teman-teman berenang itu minimal ada 2 atau 3 orang teman yang selain kita gitu ya. Jadi totalnya minimal 2 atau 3 orang yang bisa memungkinkan jika terjadinya tenggelam itu ada yang menolong. Dan lebih baiknya teman-teman ketika memilih lokasi untuk berenang adalah lokasi yang ramai, kemudian lokasi yang memiliki fasilitas untuk penyelamatan ketika terjadinya tenggelam. Pencegahan yang kelima adalah jangan lupa membawa pelampung. Boleh itu berupa pelampung biasa ataupun boleh membawa ban ya. Yang keenam, perhatikan lingkungan. Khususnya kalau di sungai, jika terjadi tanda-tanda akan banjir ataupun tiba-tiba arus di atas itu deras, maka sebaiknya teman-teman langsung menghindari ataupun berhenti berenang dan segera berangkat ke darat. Jangan sampai teman-teman tidak menghiraukan tanda-tanda alam. Selain itu juga sebelum teman-teman masuk ke air, usahakan teman-teman bisa istilahnya menganalisa kedalaman dari air ataupun tempat yang nantinya teman-teman akan berenang di situ. Yang ketujuh adalah memperhatikan rambu-rambu keselamatan dan juga alat-alat keselamatan yang ada di sekitar. Usahakan tempat yang akan teman-teman dijadikan lahan untuk berenang itu memiliki fasilitas keselamatan ketika terjadinya kejadian tenggelam. Dan yang kedelapan adalah jika pada anak, maka usahakan tetap anak itu diberikan pelampung ataupun dengan pengawasan ketat dari orang tua. Oke, itu dia informasi mengenai penanganan maupun pencegahan terjadinya tenggelam. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan juga untuk teman-teman semua. Seperti biasa jangan lupa untuk dukung dan juga support channel ini
dengan cara klik subscribe, like, dan juga bagikan agar informasi ini pun juga dapat bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam perawat Indonesia, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.